Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah apapun kondisinya dan apapun keadaannya, tentunya senantiasa kita menata syukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama yang kita syukuri adalah kenikmatan-kenikmatan yang akan membawa kepada kenikmatan ukhrawi. Kenikmatan itu ada dua. Ada kenikmatan yang hanya bertahan pada kebaikan kita di dunia. Kenikmatan itu sejatinya ada dua. Ada kenikmatan yang hanya menjadi pernak-perniknya kehidupan kita di dunia dan tidak membawa kebaikan kita di akhirat. Kenikmatan kita memiliki rumah, kenikmatan kita memiliki sandangan adalah kenikmatan yang sejatinya pasti kita akan tinggalkan. Tidak berjemu, tidak berjumpa ketika kita meninggal dunia dan pasti akan kita lupakan dalam kehidupan di alam barzah dan kehidupan di akhirat kita. Berapa banyak orang yang meninggal dunia usia 60, usia 70, dia sudah tidak ingat lagi pakaian yang pernah dia beli dan tidak ingat berapa sepatu yang dia pernah beli. Karena kenikmatan-kenikmatan itu sejatinya hanyalah menjadi pernak-pernik dunia yang pasti kita tinggalkan seiring ketika kita tersapa dengan ajal kematian pada kehidupan kita. Ada kenikmatan yang kedua, kenikmatan yang sejatinya kita peroleh dan kita dapatkan yang menjadi jembatan untuk mendapatkan kenikmatan kita pada urusan akhirat kita. Kenikmatan ketika kita dibuat oleh Allah bertemu sama orang solih, orang yang baik, orang yang selalu mengingatkan kita dalam urusan akhirat, maka ini merupakan kenikmatan yang sejatinya pasti kita bawa kemaslahatannya, kebaikannya sampai kita meninggal dunia. Bertemu alam barzah hingga kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kenikmatan pula ketika kita pernah duduk pada majelis ilmu, niatan kita tulus, niatan kita ikhlas karena Allah, itu merupakan sebuah kenikmatan yang sejatinya pasti kita akan jumpai ketika kita di alam barzah, karena ilmu yang terangkai pada amal nyata kehidupan kita merupakan nikmat yang bisa melapangkan kehidupan kita di barzah dan merupakan sebuah kenikmatan yang melapangkan urusan akhirat kita. Dan ingat, sesungguhnya ketika kita melewati sirat, salah satu perkara yang membantu kita sampai kita mendapatkan kemudahan melewati sirat, sebuah jembatan yang terbentang antara surga dengan neraka, yaitu adalah orang yang dulunya sering duduk pada majelis ilmu, membebaskan kebodohannya di hadapan Allah. Dia tidak membiasakan hina di hadapan Allah dengan kebodohan. Orang itulah yang akan menjumpai kembali musim panen dalam setiap ilmu yang pernah dia pelajari ketika di dunia. Dan itulah yang bermanfaat dalam kehidupan di akhirat. Inilah yang kita syukuri kalau kita diberikan dua kenikmatan. Kenikmatan yang menjadi pernak-pernik dalam urusan dunia kita, dan kenikmatan yang sejatinya membawa kebaikan pada urusan akhirat kita. Tidak ada tempat bagi kita untuk memuji kecuali adalah Allah atas nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita menjadi salah satu keluarga sahabat Wijaya. Kita bertemu, kita berkomitmen untuk terus mengkaji satu persatu tentang ilmu supaya kehidupan kita mendapatkan penawarnya. Penawar dari kebodohan kita itu adalah ilmu. Kalaulah corona harus disuntikkan vaksinasi supaya kita memiliki kekebalan dan antibodi tubuh yang baik untuk mencegah masuknya corona dan COVID-19, maka sesungguhnya kebodohan itu pun sama. Kebodohan itu harus dihilangkan. Vaksinasi terhadap kebodohan itu adalah dengan menggelar ilmu pada kehidupan kita. Semata-mata karena Allah itu zat yang paling senang apabila didatangi dengan ilmu yang dipelajari oleh setiap manusia. Semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita semangat ilmu dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini dengan ilmu yang datang pada urusan akhirat kita. Semoga kita tidak pernah merasa sombong dengan ilmu yang kita peroleh. Kita tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang telah kita pelajari. Sebagaimana Nabi Musa tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang telah dia dapatkan, hingga membuat Nabi Musa tidak pernah merasa tinggi untuk menyisiri pantai, mencari Nabi Khidir untuk mempelajari hikmah yang dimiliki Nabi Khidir yang tidak difahami oleh Nabi Musa. Untuk menunjukkan kepada kita, sekali lagi, Allah itu melihat kemuliaan kita berdasarkan kecintaan kita kepada ilmu. Allah semoga memberikan kepada kita ilmu setiap waktunya, setiap saatnya. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan, walaupun kita
tertatih-tatih, walaupun kita terperosok, walaupun kita jatuh bangun mendapatkan ilmu ini, semoga ilmu inilah yang akan menjadi sebab cahaya yang kita dapatkan secara sempurna di hadapan Allah. Dan tentunya kita harus paham, dengan ilmu inilah kita akhirnya nanti akan mampu mengetahui mana narasi yang datang dari kebenaran dan mana narasi yang datang dari kebatilan. Karena kita harus berdoa pada zaman fitnah ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar adanya dan berilah kami kekuatan untuk mengerjakannya. Dan tunjukilah yang batil itu batil adanya dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan. Dan itu harus diketahui dengan ilmu sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekarang kita akan menuju kepada pembahasan kitab. Tentunya kita mempelajari kitab supaya mengukur kesungguhan kita dalam setiap proses ilmu yang kita pelajari supaya terukur, tersistematik dari apa yang menjadi objek dari setiap pembahasan kita. Kemarin kita telah membahas mukadimah, sebab-sebab apa, kenapa kita harus mengkaji kitab ini, kitab kecil, tetapi insya Allah di dalamnya banyak sekali faedah yang kita bisa petik. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan di dalam buku mungil ini. Buku yang ada di hadapan kita akan memberikan kepada kita semua perkara yang berkaitan tentang proses keimanan kita. Karena kita paham, keimanan itu tidak hanya melulu membicarakan tentang sholat. Keimanan itu bukan hanya melulu membicarakan tentang puasa. Tapi salah satu di antara objek pembicaraan kita tentang keimanan, yaitu adalah bagaimana dalam keimanan yang kita miliki, dalam perjalanan kita di atas panggung keimanan, kita ini mampu untuk mengalahkan setan dan iblis yang telah berikrar untuk menyesatkan setiap manusia dari jalan Allah yang lurus. Siapapun yang mereka mampu mengalahkan iblis, sesungguhnya inilah jalan orang-orang yang selamat. Karena para nabi, para rasul, para siddiqin, secara sederhana pertarungan mereka melawan kebatilan yang diusung oleh iblis dimenangkan oleh mereka. Sampai mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita berupaya betul pada jalan keimanan kita. Ketika kita mempelajari ilmu, kita ingin sekali mempelajari tentang segala macam perkara yang berkaitan tentang iblis, yang berkaitan tentang setan. Karena pertarungan yang paling abadi adalah pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Dan kita tidak mungkin memenangkan pertarungan kita melawan iblis, melawan setan dari wali-walinya, dari kalangan jin dan manusia, sampai kita mengetahui seluruh rencana dan seluruh strategi yang mereka miliki. Ketika kita mengetahui strategi itu, akhirnya kita bisa menyusun pertahanan, kita bisa menyusun pertahanan, kita bisa menyusun serangan-serangan balik yang bisa kita berikan kepada iblis supaya pertarungan ini dimenangkan oleh hamba yang beriman hingga dia mendapatkan keridhaan dari Allah sampai dia menutup mata meninggal dunia. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas kitab ini. Sekarang mari kita buka halaman 17. Sesungguhnya setan itu disampaikan di sini. Setan itu merupakan makhluk yang senantiasa memiliki strategi. Ini penting untuk kita pahami. Jangan kita anggap bahwasanya setan itu merupakan makhluk yang bodoh, merupakan makhluk yang dia apatis dan dia tidak bergerak dinamis. Salah. Kalau ada di antara kita sesungguhnya menganggap bahwasanya setan itu bodoh, setan itu tidak berpendidikan, setan itu tidak terorganisir, setan itu tidak terukur semua planning dan apa yang dikerjakan olehnya, berarti kita salah besar. Berarti kita tidak mengenali musuh kita. Musuh kita ini adalah makhluk yang memiliki keistimewaan, memiliki kepintaran. Dia selalu memiliki sebuah strategi. Dia memiliki koordinasi dan mereka sangat sistematik dan terorganisir. Inilah yang kita harus pahami tentang setan. Makanya mari kita renungkan ketika kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim itu kita menjumpai bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan inna iblisa kana arsyu alal ma. Sesungguhnya iblis itu arsy-nya, kerajaannya itu dibangun di atas air. Wa yab'atsu sarayahu fi kulli sabahin. Ternyata iblis itu setelah membangun kerajaannya di atas air,
maka sesungguhnya iblis itu selalu mengkondisikan seluruh pasukannya dari kalangan jin. Kalangan jin yang mentaati iblis, yang dia telah menjadi pasukannya iblis dari kalangan syaitan. Mereka dikondisikan untuk apel pada setiap paginya. Lalu diutus satu persatu setan itu untuk pergi kepada kehidupan manusia untuk menyesatkan manusia pada hari itu. Sore harinya para setan ini bergantian, mereka memiliki shift. Setan pagi yang pulang di waktu sore, mereka melaporkan apa saja yang telah mereka lakukan, program apa saja yang telah mereka kerjakan untuk dilaporkan kepada iblis, karena semua itu harus diberikan laporan secara sistematik dan rapi. Masya Allah ya, itu iblis. Kadang-kadang kita membayangkan ya, manusia itu beriman malah kadang-kadang tidak mau diatur. Ya, malah justru tidak mau bareng-bareng untuk kemudian bersama-sama merumuskan program supaya kita bisa memberikan kebaikan untuk umat. Nah, inilah yang kita hari ini dapatkan. Maka iblis itu dia terstruktur. Dia memiliki apel pagi, dia memiliki apel sore. Maka setiap sore, maka setiap setan ini melaporkan apa saja yang telah mereka lakukan ketika menyesatkan manusia. Masing-masing memberikan laporan dan iblis menerima laporan-laporan itu. Jadi sore hari kayak gini, ini iblis sedang menerima laporan dari seluruh kalangan setan yang melaporkan apa yang telah mereka lakukan sepanjang hari untuk menyesatkan manusia. Rasulullah melanjutkan. Rasulullah melanjutkan. Maka ketika pada kondisi satu persatu mereka memberikan laporan, ada setan yang mengatakan, saya telah berhasil membuat fulan begini, saya telah berhasil membuat fulan begini. Dan iblis tidak merespon masing-masing laporan itu ketika laporan itu tampak biasa. Sampai ada salah satu di antara setan berkata, inni taraktu fulanan hatta faraqa zaujatahu. Saya telah meninggalkan fulan dan tidaklah fulan saya tinggalkan kecuali dia telah menceraikan istrinya. Maka pada saat setan menerima laporan ini, maka setan langsung memberikan respon. Mengistimewakan laporan ini, mengistimewakan setan ini. Lalu dengan mengatakan, nikmas syaitanu anta, sebaik-baik setan itu kamu. Ini hadis ini bukan hanya menjelaskan tentang hakikat perceraian yang disenangi oleh setan. Tapi hadis ini lebih daripada perkara itu kalau kita renungkan. Dalam hadis ini riwayat Muslim akhirnya kita mendapati banyak pelajaran. Akhirnya kita mengetahui kerajaan iblis di atas air. Makanya kalau kita menjumpai ada banyak kejadian aneh di atas air, di samudra, di lautan, maka salah satu makna yang terdekat adalah disitulah mungkin ada bangunan-bangunan setan dan bangunan iblis yang dibangun. Cuma kita tidak mengetahui tempatnya di mana, karena hanya Allah yang tahu. Yang kedua yang kita dapati ternyata terorganisir, sistematik. Sampai-sampai di waktu pagi diutus seluruh setan-setan untuk menyesatkan manusia. Di waktu sore tidaklah setan itu mereka bisa melanjutkan aktivitasnya sampai mereka melaporkan apa yang telah mereka perbuat kepada iblis. Masya Allah. Berarti betul-betul setan ini merupakan makhluk yang dinamis. Dia terus berkembang. Sebagaimana manusia terus berkembang dengan berbagai macam pencapaian teknologi, maka setan pun dengan apa yang tadi kita fahami dari penjelasan Rasulullah, berarti mereka itu berkembang, mereka itu dinamis, mereka itu bergerak, mereka itu memiliki platform di dalam strategi-strategi yang mereka lakukan ketika mereka menyesatkan manusia. Dan ingat, sesungguhnya iblis ketika mereka mentok gagal pada satu hal, maka dia tidak akan berhenti. Dia akan mencoba pada hal-hal yang lainnya. Karena dia terus mengelola sebuah strategi itu, dan dia terus mengadakan uji klinis dalam setiap strategi itu untuk menyesatkan manusia. Dan ingat, setan itu ketika gagal, dia tidak langsung putus asa. Makanya kita lihat apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu berkata ketika beliau menjelaskan, setan itu menggoda manusia ketika dua anak manusia saling jatuh cinta dan saling suka dan menyukai. Itu berbeda strateginya dengan setan ketika dua anak manusia itu sudah menikah. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu dinamis. Sa'id bin Musayyib kemudian berkata, kalau ada laki-laki dan perempuan jatuh cinta, nah kita paham jatuh cinta itu penyakit, tidak ada obatnya kecuali menikah. Bagi orang yang beriman, maka kalau dia jatuh cinta, tidak ada yang dia putuskan kecuali segera menikah. Karena asmara itu penyakit. Al-ishku da'un wa dawa'uhu azawaj atau an-nikah. Asmara itu penyakit dan obatnya itu adalah menikah.
Kalau dua anak manusia itu sudah suka, maka setan itu akan berusaha bagaimana menjadikan dua anak manusia ini saling menyukai. Dan berbagai macam hal akan dilakukan oleh setan. Supaya apa yang dilakukan berdua bisa mereka tambah mencintai, mereka memaklumi sangat kekurangan ketika mereka masih berpacaran, lalu menjadikan mereka tambah kesemsem, tambah cinta, supaya puncaknya mereka bisa melakukan perzinahan. Makanya sering kita mendapatkan pertanyaan dari anak-anak kita, adik-adik kita yang masih muda. Kenapa orang kalau lagi jatuh cinta, telepon 3 jam bisa terasa cuma 3 menit? Masalah kekurangan pasangannya, walaupun banyak yang menjelaskan ini pasanganmu begini, begini, begini. Tapi semuanya tampak baik dari pasangan kita kalau masih pacaran. Karena tanpa kita sadari, kita lupa kepada penjelasan Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Setan itu memberikan rempah-rempah kepada hati anak manusia yang mereka sedang jatuh cinta dan kasmaran, supaya mereka tambah kesemsem, tambah cinta, supaya terjadinya perzinahan. Tapi Sa'id bin Musayyib menjelaskan kembali, setelah mereka jatuh cinta, kesemsem, maka kemudian ketika mereka menikah, strateginya setan langsung berubah. Semenjak laki-laki menghalalkan seorang wanita, ini qabil tu nikah wa tazwijaha bimahrin madkurin halan, setelah dia menikah, strateginya setan itu kata Sa'id bin Musayyib langsung berubah. Dia ingin bagaimana dua orang yang sudah terikat pada hakikat pernikahan, ikatan pernikahan, mitsaqan ghalidha, diupayakan bagaimana mereka itu bisa pisah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode, perkara kecil tampak besar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada yang diinginkan kecuali adalah terjadinya perceraian. Apa yang kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib? Yang kita ambil dari pelajaran ini adalah ternyata setan itu dinamis. Setan itu dia terus mengadakan uji klinis dalam setiap strategi yang dia miliki. Dan terus dia belajar terus tentang kelemahan kita. Dan ingat, Qarin, salah satu di antara spesialisasi setan yang mengiringi kita kan Qarin. Qarin itu mengenali diri kita, mengenali gerak-gerik kita, mengenali apa yang kita perbuat. Karena dia selalu bersama kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Sadar atau tidak sadar. Paham atau nggak paham bahwasanya Qarin itu ada di sekitar kita dan dia mendampingi kita. Sesuai dengan namanya, Qarinun. Dari Korona yang artinya adalah menemani. Dia menemani terus kita kemanapun kita berada. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya Masya Allah. Kalaulah kita tidak menyadari ini, mungkin kita akan menganggap bahwasanya setan itu mudah dikalahkan. Tapi setelah kita memahami dari pengertian yang kita renungkan dari hadis riwayat Muslim ketika Rasulullah menerangkan kerajaan iblis dengan apel pagi dan apel sorenya, dan kita merenungkan apa yang dijelaskan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana strateginya setan itu bisa berubah sesuai dengan kedudukan manusia yang digoda olehnya, disinilah kita baru sadar. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tentunya kita tidak akan pernah menang melawan setan. Kalau bukan Allah yang membantu kita untuk menyelesaikan musuh kita ini dalam kehidupan iman kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu ketika beliau ditanya, gimana kami bisa berlindung dari setan yang sudah senipingan luar biasanya ketika menggoda kita? Imam Ibnu Qayyim berkata, lalu beliau menjelaskan dengan pertanyaan, kalau kalian dapati ada serigala berkeliaran atau anjing liar berkeliaran atau anjing berkeliaran di pinggir jalan dan kalian temui di dalam perjalanan kalian, apa yang kalian lakukan? Apakah akan menghadapi anjing itu sendirian dengan tangan dan kaki kalian? Ataukah kalian akan meminta tolong kepada pemilik anjing supaya mengkondisikan anjingnya supaya kalian bisa melewati tempat itu? Orang itu menjawab, ya tentunya kami akan meminta tolong kepada pemilik anjing untuk mengkondisikan anjingnya supaya kita bisa melewati jalan itu. Maka Imam Ibnu Qayyim pun berkata, menghadapi setan itu tidak bisa dengan iman kita semata. Menghadapi setan itu bukan semata-mata dengan ketakwaan kita. Tapi menghadapi setan itu sejatinya, mintalah tolong kepada Allah, karena Allah lah yang mampu menghidupkan dan mematikan, mengarahkan dan membengkokkan, mengendalikan setiap makhluk yang Ia ciptakan, termasuk setan sekalipun, kalau Allah berkehendak ketika kita meminta pertolongan. Nah, disinilah baru kita paham kenapa Allah menciptakan setan pada kehidupan manusia.
supaya Allah tahu siapa yang tulus meminta tolong kepadanya dan siapa yang tidak pernah meminta tolong kepada Allah untuk mengalahkan syaitan. Makanya kadang-kadang dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, disinilah kita paham. Mungkin ada orang bisa melakukan zina dan candu dengan zina. Mungkin salah satunya karena dia tidak pernah berlindung kepada Allah dari syaitan sampai dijadikan dia candu dengan dosa. Tidaklah orang yang melakukan kemaksiatan terus-menerus dalam perkara apapun, mungkin salah satunya karena dia tidak pernah menyertakan Allah dalam kehidupannya untuk menjaga dia dari syaitan. Ketika dia tidak pernah meminta tolong kepada Allah untuk menjaganya dalam perkara itu, maka dia tidak akan berdaya menghadapi bisikan syaitan dan menggodanya supaya jatuh dalam dosa itu. Makanya saya ini pernah ditanya sama seseorang ya. Beliau berkata, Ustadz, saya kecanduan dengan dosa ini. Maka ketika beliau meminta, apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Saya menjelaskan banyak, tapi nomor pertama adalah pastikan bahwasanya antum meminta perlindungan kepada Allah karena candu dosa itu pasti setan yang menggerakkan dosa itu. Mintalah tolong kepada Allah dalam perkara dosa itu supaya antum dihindarkan oleh Allah dalam perkara itu, karena mudah bagi Allah kalau Allah sudah mendengar permintaan tolong dari antum sebagai hambanya. Mungkin ada di antara kita harus paham ya Bapak dan Ibu. Masing-masing dari kita itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam kelemahan dosa. Ada yang lemah sama wanita, ada yang lemah sama riba, ada yang lemah masalah khamr, ada yang lemah dalam birrul walidain, ada yang lemah ketika dia susah untuk meninggalkan satu perkara dosa, apapun dosa yang telah dilakukan dan dikerjakan, karena masing-masing dari kita diuji dengan masing-masing dosa yang berbeda-beda. Ada teman kita, dia bagus, dia mampu menolak dari dia mungkin kuat dalam masalah sholat, tapi belum tentu kuat dalam masalah perempuan, karena setiap orang akan diuji dengan dosanya masing-masing yang berbeda-beda. Ketika kita tahu kita diuji pada kelemahan apa oleh Allah, maka disitulah kita meminta tolong, ya Allah, janganlah engkau menjadikan dosa yang saya lemah menghadapinya ini, ya Allah, untuk menjadikan syaitan memasuki kehidupan iman saya melalui pintu kelemahan saya dalam dosa ini. Nah, itu yang kita harus mengerti. Supaya kita paham bahwasanya disitulah kita mengerti syaitan itu berstrategi, syaitan itu dinamis, syaitan itu senantiasa mampu memiliki strategi yang terus dia lakukan berubah-ubah sesuai dengan objek yang sedang dia goda dan dia sesatkan. Dan sekali lagi, ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau sudah bicara syaitan, jangan lupa sertakan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan makhluk ini. Allah lah yang mampu menghidupkan dan mematikan makhluk ini. Karena itu mudah bagi Allah. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, kok antum mengatakan mematikan, bukankah iblis itu terus-terusan hidup? Yang terus-terusan hidup, iblis. Adapun setan, dia bisa mati. Setan itu adalah jin yang berkhidmat kepada iblis, itu namanya setan. Setan itu merupakan kata sifat yang diambil dari kata syatona. Syatona artinya ba'udah, jauh dari rahmatnya Allah. Dan sesungguhnya setan itu kata sifat yang bisa disematkan kepada apapun. Bisa disematkan kepada jin kalau dia mengikuti setan dan melampaui batas. Bisa disematkan kepada manusia ketika dia berseberangan dengan kebenaran, maka sebenarnya dia setan. Atau yang ketiga, kepada makhluk, kepada hewan sekalipun bisa dikatakan sifatnya itu sebagaimana sifatnya setan ketika melampaui batas. Ya, jin itu ada dua. Jin itu ada jin muslim, ada jin yang tidak muslim, ada jin kafir. Makanya kemudian kita tidak boleh serta-merta membenci jin semuanya. Tidak. Ada jin yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ketika kita menjumpai Rasulullah ketika membaca Al-Quran, beliau didatangin jin. Ya. Beliau tidak tahu kalau jin itu mendengarkan Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an dalam surat Al-Ahqaf. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya walau ila qaumihim mungdirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim. Jadi ketika Nabi sedang membaca Quran, datang serombongan jin.
Ya, ketika Rasulullah sedang membaca, mereka berkata, ansitu, ini orang sedang membaca Al-Quran. Falamma qudiya, ketika sudah selesai, maka mereka berpencar menuju kepada kaumnya dari kalangan jin. Lalu mereka berdakwah dan berkata, wahai kaum kami, baru saja kami mendengarkan sebuah kitab suci, sebagaimana kitab yang diturunkan kepada Musa, yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Nah, ini menunjukkan kepada kita, jin itu ada jin muslim, ada jin yang kafir. Nah, itu kalau dia kafir, kalau dia membantu program-programnya setan, maka dia disebut setan. Sama dengan manusia. Yang membantu Dajjal itu juga manusia. Kan saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang. Dajjal itu bukan makhluk. Dajjal itu bukan jin. Dajjal itu bukan jin. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Supaya kita jangan sampai salah persepsi. Dajjal itu manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan di atas rata-rata manusia supaya menjadi fitnah dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Berarti Dajjal itu manusia, berarti dia ketika dia manusia, berarti bala tentaranya juga manusia. Dan juga jin dari kalangan, dan setan dari kalangan jin sama. Apakah Dajjal dan iblis nanti berkolaborasi? Iya, jawabannya iya. Tapi beda, Dajjal dengan iblis itu beda. Dajjal mati, tapi iblis tidak mati sampai hari kiamat nanti ditegakkan. Nah, tapi yang di situ kita paham berarti Dajjal itu nanti merupakan manusia dalam bentuk Dajjal. Karena dia manusia, berarti yang melaksanakan program-programnya Dajjal itu juga kalangan manusia. Dan betapa mengerikannya kalau kita sudah bicara tentang itu. Nah, disinilah kita akhirnya mendapati. Lalu pada halaman ke-17, kita diingatkan pada surat Fatir ayat yang ke-6. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya, setan itu tujuannya cuma satu. Goalsnya itu cuma satu. Bagaimana dia memiliki teman sebanyak-banyaknya karena dendam kesomat yang dia miliki kepada manusia. Dendam kesomat itulah yang menjadikan iblis terus untuk mengajak kepada golongannya orang-orang yang melampaui batas untuk sama-sama menjadi penghuni neraka. Nah, itulah tidak ada yang diinginkan oleh iblis kecuali semacam itu. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya iblis itu, setan itu membuat rencana jangka pendek, membuat jangka panjang, roadmap-nya telah dibahas secara bagus, kemudian roadmap-nya itu detail dalam kehidupan iblis, maka sesungguhnya disinilah kita penting untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh iblis. Untuk menyesatkan manusia itu apa saja. Nah, kita harus mengetahui grand design-nya iblis itu bagaimana. Ya, jadi pola penyerangannya iblis itu bagaimana? Ibarat bola ada penyerangan 4-4-2, 4-4-3. Maka kita juga harus mengetahui pola penyerangan iblis pada kehidupan manusia itu apa saja. Mari kita buka pada halaman yang ke-19. Maka pada halaman yang ke-19 disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Iblis itu ketika akhirnya sudah menetapkan roadmap-nya dia untuk menyesatkan manusia, goals-nya dia adalah mengajak manusia sebanyak-banyaknya menuju kepada neraka. Ya Allah, semoga kita dijadikan ahlul haq. Maka kemudian grand design-nya iblis itu adalah yang pertama menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Ini yang pertama kali. Ya. Jadi kita mendapati bahwasanya inilah yang dilakukan oleh iblis, yaitu adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi iblis itu ketika mempersiapkan seluruh rencana jangka pendeknya dan jangka panjangnya, tidak ada pertama yang mereka inginkan kecuali adalah memastikan manusia itu sebanyak-banyaknya melakukan kesyirikan dan melakukan kekufuran. Karena apa? Tidak ada perkara yang membuat iblis bertepuk tangan dalam kehidupan penyesatan manusia, kecuali yang paling mereka bertepuk tangan itu adalah bagaimana memastikan setiap manusia itu melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena iblis tahu kalau manusia sudah melakukan kekufuran dan kesyirikan, maka dia khulud finnar, maka dia akan kekal di dalam neraka. Dan itulah yang diharapkan untuk membalaskan dendam kesumat yang dimiliki olehnya pada kehidupan manusia. Ya. Makanya mari kita lihat
Yang pertama, dalil bahwasanya setan itu menyukai kesyirikan manusia kita dapatkan pada surat Al-Hasyr ayat 61. Allah berfirman, kama sali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala ini bari'um minka ini akhafu rabbal alamin. Allah itu menyampaikan pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-61. Allah menyampaikan, kama sali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala ini bari'um minka. Maka berkatalah setan kepada manusia. Selalu yang dibisikkan itu apa? Ukfur. Kamu itu kufur gitu loh. Kamu itu syirik. Kamu itu kufur, kamu itu syirik. Falamma kafara, ketika manusia itu sudah akhirnya tergelincir melakukan kesyirikan dan kekufuran, falamma kafara qala inni bari'um minka. Maka kemudian setan itu akan berkata tanpa kita sadari, ini bari'um minka, saya berlepas darimu. Ini akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya saya takut kepada Allah yang menguasai alam semesta. Jadi ternyata setan itu ketika menggelar grand design oleh paling sering dibisikkan oleh setan pada kehidupan manusia yaitu adalah supaya manusia itu berbuat syirik, berbuat kufur. Dan itu Allah abadikan di dalam surat Al-Hasyr 60. Kufur, kamu kufurlah kamu. Ya. Qala lil insani kufur falamma kafara, ketika akhirnya manusia itu berbuat kufur syirik, pada saat itu senang sekali iblis, senang sekali para setan. Ketika mereka senang, mereka kemudian berkata, ya, ini bari'um minka, saya berlepas diri dengan apa yang kamu lakukan. Ini akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya saya takut kepada Allah yang menguasai alam semesta. Menarik ya. Yang menarik adalah setan itu kenapa dia itu bisa melakukan itu padahal di saat yang sama dia mengatakan bahwasanya dia takut kepada Allah. Dia memang takut sama Allah. Setan itu takut sama Allah. Iblis itu takut kepada Allah. Tapi dendamnya itu melebihi ketakutan itu kepada Allah. Karena dia sudah ditetapkan sebagai laknat. Makanya tidak ada yang dia lakukan kecuali adalah bagaimana menjerumuskan sebanyak-banyaknya manusia kepada kesyirikan dan kekufuran. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan perkara yang menjadi fitnah khasnya iblis itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan itulah yang kita jumpai pada surat Al-Hasyr 61. Tidak ada planning yang dimiliki oleh iblis kecuali adalah melakukan kesyirikan pada kehidupan manusia. Poin yang kedua. Setelah kita mengetahui dalilnya bahwasanya setan itu sangat suka dengan kesyirikan ini, sekarang kita bincang-bincang tentang syirikan. Yang kedua, yang poin yang kita ingin bahas adalah syirik itu apa sih kok sampai disenangi oleh setan? Maka kemudian kita harus paham syirik ini makanan apa? Kok syirik ini menjadi salah satu anak panah beracun yang paling digandrungi setan? Kenapa syirik? Nah, tentunya kita harus paham syirik itu apa. Jangan sampai kemudian kita tidak memahami racun yang dinamakan dengan syirik. Gimana kita bisa menjaga diri kita dari sengatan kesyirikan kalau kita tidak mengetahui syirik itu apa? Banyak di antara kita, manusia, banyak sekali pula para penuntut ilmu, terkadang juga tidak paham syirik. Ini juga sama anak-anak kita, kecil-kecil tidak paham syirik. Dan ini berbahaya loh, saya sudah sering menyampaikan pendidikan pertama dalam kehidupan anak kita itu harusnya membangun fondasi keimanan. Menanamkan tauhid, mengajarkan tentang kesyirikan sejak kecil. Karena ini fondasi dan merupakan tiket untuk menjamin keberlangsungan langkah kita menuju kepada surga itu memastikan iman tidak tersengat dengan kesyirikan. Nanti kita sampaikan ini. Maka kesyirikan itu apa? Banyak orang yang berkata bahwasanya syirik itu nyembah sama batu. Ini kan gitu. Syirik itu apa? Nyembah sama batu. Syirik itu apa? Nyembah sama batu. Ini salah. Ini salah. Orang-orang semacam ini berpotensi sangat besar untuk dikelabuhi oleh setan supaya dia terperosok dan terjerumus kepada kesyirikan. Maka nyembah sama batu itu bukan syirik. Nyembah sama batu itu merupakan contoh dari kesyirikan tetapi bukan definisi kesyirikan. Lah emang bedanya apa Ustaz? Ya beda. Beda banget ini. Kalau kita mengatakan bahwasanya syirik itu nyembah kepada batu, kalau syirik kita katakan nyembah kepada batu, maka sesungguhnya kita menganggap apapun yang dilakukan orang selama dia tidak menyembah sama batu dan berhala berarti dia tidak syirik. Salah, salah besar.
Nyembah batu itu salah satu contoh kesyirikan di antara banyak contoh-contoh yang lain yang bertebaran dalam kehidupan manusia. Salah satunya nyembah sama batu. Berarti definisi kesyirikan itu apa, Ustaz? Definisi kesyirikan itu sampai digandrungi oleh setan, kita harus paham. Definisi kesyirikan itu disampaikan oleh Nabi pada satu definisi sabdanya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu mendatangkan tandingan bagi Allah dalam kehidupan kamu. Kamu datangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Kalau kamu mendatangkan tandingan bagi Allah dalam doa, cinta, apapun itu, kok perkara itu kamu letakkan sebagaimana kamu meletakkan Allah pada kehidupanmu, itulah yang disebut dengan syirik. Makanya apa? Syirik itu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang mencukupi kamu, memberikan rezeki kepada kamu, tetapi kamu meyakini bahwasanya ada tandingan-tandingan di hadapan Allah. Inilah yang disebut dengan syirik. Makanya kalau kita melihat pada definisinya, syirik itu bisa mengenai banyak hal. Makanya syirik itu terbagi menjadi 4. Nanti akan kita bahas pada poin-poin berikutnya. Yang kita fokus pada poin ini adalah ternyata syirik itu tidak sebagaimana yang dipersepsikan oleh sebagian besar masyarakat kita. Syirik itu nyembah sama batu. Itu masih mending. Terkadang masih banyak orang yang tidak paham syirik itu apa. Syirik tanda tak mampu. Ini kan salah. Syirik itu merupakan perkara besar. Perkara yang kita harus memastikan hidup kita itu tidak tersengat oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah kesyirikan. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, fitnah terbesar manusia pada zaman fitnah ialah merangkai kesyirikan hingga diterima. Nah, tentunya kita paham. Yang kita harus pahami, kesyirikan ini pada umatnya Rasulullah ketika sudah tersebar fitnah, kesyirikan ini nanti banyak di mana-mana. Dan kita harus paham, sesungguhnya Dajjal itu ketika muncul, tidak ada program yang dia bawa kecuali program yang sejalan dengan programnya iblis, yaitu adalah kekufuran dan kesyirikan. Makanya dikenainya Dajjal itu ada tulisan kafaro yang artinya kekufuran. Itu untuk menggambarkan bahwasanya planning besarnya iblis, ya, roadmap-nya yang dibangun oleh iblis itu di dalam menyesatkan manusia itu adalah ya kekufuran dan kesyirikan itu sesuai dengan tulisan itu. Makanya fitnah yang paling lengket pada akhir zaman itu apa? Fitnah kesyirikan. Fitnah syirik itu luar biasa. Fitnah syirik itu luar biasa. Dan kita harus paham, sebelum munculnya Dajjal besar, maka kata Rasulullah, la taqumus saah. Sebelum munculnya Dajjal besar itu kata Nabi, tidak akan muncul Dajjal besar sampai munculnya Dajjaluna salasun. Tidak akan pernah muncul Dajjal besar sampai dimulai dengan Dajjal-Dajjal kecil yang menjadi pembuka dan memberikan prolog sebelum datangnya Dajjal besar, dan jumlah mereka itu 30. Jumlah mereka 30. Sebagian ulama mengatakan Nabi menyebut kata 30 bukan dalam maksud membatasi jumlahnya, tapi untuk menggambarkan betapa banyaknya Dajjal-Dajjal kecil sebelum munculnya Dajjal besar yang memiliki sebuah narasi yang sama. Bagaimana manusia bisa terperosok kepada kesyirikan dan kekufuran. Masya Allah ya. Allahumma inna na'udzubika minasyirki. Makanya kemudian hari ini kalau kita melihat berbagai macam satu persatu berita yang datang dalam kehidupan kita itu selalu ada kaitannya dengan kesyirikan. Ya, contohnya kita beberapa hari lalu ketika pesawat jatuh gitu, kita kaget gitu, ada peramal yang tentunya itu merupakan bagian dari sebuah kesyirikan. Belum hilang kekagetan itu sudah kita kaget kembali ketika kita menjumpai para dukun katanya mengadakan satu musyawarah di kota lalu merencanakan rencana-rencana masa depan untuk memasyarakatkan masalah mistik kepada masyarakat. Ya Rob. Makanya kemudian akhirnya yang kita ketahui tentang ini, inilah yang menjadikan kita terbuka. Berarti tidak ada satu perkara yang kita harus miliki. Pertahanan iman itu harus memastikan bahwasanya keimanan kita itu jangan sampai tersengat dengan kesyirikan. Ini harus kita pahami dulu. Karena setiap muslim belum tentu dia menyadari tentang bahayanya kesyirikan. Menganggap, alah, yang penting hanya nyembah sama batu. Bukan begitu. Sederhana betul dia menyederhanakan karena
sesederhana itu didasarkan kepada sesederhana itu ketika dia tidak mengetahui ilmunya. Ya. Dan kesyirikan itu betul-betul menyeruak. Ada syirik, ada kufur. Bareng-bareng itu betul-betul kemudian mengalir, kemudian mengalir deras layaknya air yang air yang melimpah ke daratan, memasuki setiap jalan dan memasuki setiap pintu. Bahkan Masya Allah ya, kesyirikan itu sedekat tangan kita di telapak tangan kita. Berapa banyak tayangan kesyirikan yang kita jumpai dan berapa banyak aplikasi yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya, karena apa? Kok begitu banyak ya di sekitar kita ya Ustadz? Karena tadi kita harus paham, jawabannya simpel. Karena tidak ada yang dilakukan oleh setan yang diabadikan oleh Allah pada surat Al-Hasyr kecuali apa? Ukfur, kafirlah kamu, syiriklah kamu. Dan itu yang merupakan top target yang dilakukan oleh setan untuk menjalankan grand design yang dimiliki dalam menyesatkan manusia. Makanya ada satu riwayat yang membuat kita merenung. Apa riwayat yang membuat kita merenung? Rasulullah SAW menyampaikan, wa ma antum fi syirki ila kasyaratil bayda fi jildi sawril aswad. Rasulullah SAW sampai berkata, perumpamaan nanti umatku yang jatuh dalam kesyirikan, yang terperosok dalam kesyirikan, wa ma antum fi syirki, yang terperosok dalam kesyirikan itu, kama sali, sebagaimana perumpamaan umatku yang jatuh dalam kesyirikan itu sebagaimana ada domba, dia berwarna hitam legam domba itu, dari matanya, hidungnya, kupingnya hitam semuanya, lalu ada garis melintang putih sedikit. Di antara hitamnya, warna kulit domba itu yang mendominasi domba tersebut. Kan biasanya kita pernah lihat ada kucing, ada domba gitu ya, hitam gitu, ada garis melintang sedikit putih. Perhatikan bagaimana Nabi pengen gambarkan fenomena kesyirikan yang terjadi. Illa kasyaratil bayda fi jildi sawril aswad. Perumpamaan umatku yang jatuh dalam kesyirikan sebagaimana perumpamaan garis melintang putih di antara domba yang berwarna hitam. Hitamnya domba itu adalah bagian dari umatku yang terjatuh dalam kesyirikan. Adapun garis melintang putih itu menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Masya Allah itu. Nah, ini tentunya hadis ini kita renungkan ketika berkaitan tentang fitnah akhir zaman. Supaya kita mampu mengetahui tentang penjagaan apa yang harusnya kita lakukan. Ustadz, kenapa fitnah akhir zaman itu khas dengan syirik? Selain karena itu merupakan agendanya iblis. Karena kebodohan, karena kelalaian. Karena kebodohan, karena kelalaian, karena kuatnya kebatilan ketika menguasai dunia pada saat ini. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita ini maham. Nggak ada yang paling kita khawatirkan kecuali adalah keimanan kita. Makanya kita ini harus memahami betul. Orang itu harus memahami betul bahwasanya dia itu memiliki keimanan dan keimanan itu paling berharga. Keimanan itu sesuatu yang paling berharga. Kalau kita sudah sepakat bahwasanya iman kita paling berharga, maka yang akan kita lakukan itu berupaya berbagai macam cara kita lakukan supaya yang berharga ini tidak hilang. Contoh, ini handphone dikasih hadiah. Kalau saya menganggap ini berharga, saya akan berusaha betul bagaimana handphone ini tidak hilang. Karena saya menganggapnya mahal, hadiah. Berharga betul. Maka itu pula yang kita harus lakukan. Makanya ketika kita mengetahui tentang fitnah khas akhir zaman itu, yaitu adalah kesyirikan, dan gambaran itu sudah disampaikan oleh Nabi dengan penggambaran yang sangat-sangat luar biasa oleh Rasulullah. Sedemikian terangnya dan sedemikian jelasnya Nabi ketika menjelaskan kesyirikan itu yang akan menimpa kepada umat kita. Apa langkah yang harus kita lakukan? Satu, memastikan bahwasanya kita itu menempatkan iman merupakan sesuatu yang berharga. Kalau itu sudah kita miliki, langkah-langkah yang kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Ini yang kita harus pahami. Makanya poin yang ketiga, fitnah akhir zaman itu adalah fitnah
Dajjal, fitnah kesyirikan. Dan ingat, sebelum munculnya Dajjal besar, selalu ada muncul 30 Dajjal kecil. Yang mereka menjadi pembuka, mereka memberikan prolog dengan kesyirikan dan kekufuran supaya diterima oleh manusia. Supaya ketika Dajjal besar itu muncul, tidak ada lagi pertentangan dan tidak ada lagi penentangan. Dan tidak lagi ada permusuhan. Kenapa? Karena manusia sudah terjangkiti dan tersengat dengan kesyirikan, dan kesyirikan itu puncaknya adalah pada Dajjal. Ketika akan muncul pada kehidupan manusia. Itu yang kita paham. Kemudian yang keempat. Yang keempat yang kita harus pahami adalah kesyirikan itu dilakukan dengan berbagai macam dalih dan pembenaran. Jadi orang itu kalau melakukan kesyirikan itu yang kita harus paham ketika kita bincang-bincang tentang kesyirikan, karena ini berkaitan tentang strateginya syaitan tentang kesyirikan. Maka sesungguhnya kesyirikan itu merupakan, syirik itu selalu dilakukan dengan berbagai macam dalih dan pembenaran. Mari kita perhatikan surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah menyampaikan pada ayat ini, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Orang-orang yang melakukan kesyirikan pada zaman Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, ketika mereka melakukan kesyirikan, dan kita melihat ada 360 patung yang bertebaran di sekitar Ka'bah pada saat itu, maka orang-orang yang melakukan kesyirikan pada zaman itu, ketika mereka diberikan dakwah oleh Rasulullah dengan risalah yang disampaikan Nabi supaya mereka meninggalkan kesyirikan, perhatikan. Seluruh dan sederet orang musyrik ketika mereka melakukan kesyirikan, mereka tidak pernah menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan itu kesyirikan. Mereka kemudian berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami itu tidak nyembah sama patung. Sesungguhnya patung-patung ini hanyalah mendekatkan kami. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Patung-patung ini hanyalah mendekatkan kami kepada Allah supaya doa-doa kami dan permintaan kami lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah ketika dibawa oleh para perantara patung-patung ini yang sejatinya mereka adalah orang solih pada zaman dulu dan mereka memiliki keistimewaan di sisi Allah. Ya. Itulah yang kita harus. Jadi akhirnya dari surat Az-Zumar ayat yang ketiga, akhirnya kita paham. Orang kalau melakukan kesyirikan itu ya berbagai macam dalil dan pembenaran. Makanya dukun itu kalau melakukan kesyirikan di dalam perdukanannya, mereka berkata, ya ini kami cuma begini, kami cuma melakukan begini, ya tentunya semuanya kembali sama Allah. Semuanya begitu. Karena apa? Dari sejarah Allah mengabadikan ayat ini, untuk menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya banyak orang yang melakukan kesyirikan, dan kesyirikan itu dilakukan, dikerjakan, itu selalu memiliki dalih dan pembenaran. Dan itu terus berlanjut. Banyak kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di sekitar kita itu selalu memiliki 1000 dalih pembenaran dan 1000 dalih untuk 1000 dalih pembenaran. Maka mereka akan berkata ini bukan syirik, ini adalah tradisi, ini dan lain sebagainya. Ini adalah kemudian bukan dukun, lain sebagainya. Makanya dukun akhirnya memiliki nama-nama yang tampaknya mentereng, orang pinter lah, paranormal lah, yang sejatinya satu. Mereka itu adalah pedukunan yang mengajarkan kesyirikan. Makanya kemudian di sinilah kita paham, maka sesungguhnya setan itu yang menipu mereka untuk melakukan kesyirikan, sampai orang yang melakukan kesyirikan itu tidak sadar kalau yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab, kalau boleh kita ambil contoh, mewakili masyarakat musyrikun pada saat Nabi berdakwah, sebenarnya mereka tidak pernah tahu, sebenarnya mereka itu betul-betul ketika mereka diberitakan ketika mereka itu mendapatkan dakwah dari Nabi, mereka itu selalu yakin bahwasanya kami itu tidak nyembah sama patung Muhammad, sesungguhnya ini hanyalah menyampaikan hajat kami kepada Allah. Kenapa mereka diperangi oleh Allah? Padahal, maaf ya, nomor 5. Yang nomor 5 kita lihatkan dulu. Yang nomor 5, kalau kita bicara tentang kesyirikan itu, seseorang itu bisa mengaku muslim atau bisa mengenal Allah, tapi bisa jadi dia berbuat syirik. Jadi maaf ya, kita harus tahu ya, orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW, itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Dalam surat Az-Zumar.
Mereka itu Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan sederet orang-orang musyrik yang pernah hidup dan memerangi Rasulullah itu, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang musyrik itu akan berkata, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi itu mereka mengenal Allah, makanya mereka tetap menghormati Ka'bah. Karena apa? Mereka yakin itu rumahnya Allah kok. Mereka juga tawaf, mereka juga membantu fakir miskin. Makanya kalau mereka itu kulturnya masyarakat musyrik pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah, orang-orang musyrik itu kulturnya kalau mereka panen itu bagi menjadi dua dalam masalah sedekahnya. Jadi sebagian mereka ambil untuk kepentingan mereka sendiri, ada beberapa persen yang mereka pakai untuk sedekah. Lah sedekah itu dibagi dua. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk Tuhan berhala. Yang untuk Allah diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar Ka'bah. Yang untuk berhala diberikan kepada tokoh-tokoh kuncen yang menjaga setiap berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Berarti kalau mereka sedekah sampai setiap panen mereka dibagi menjadi dua, berarti mereka kenal Allah? Mereka kenal Allah. Makanya Allah kemudian menurunkan ayat ini. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka itu akan mengatakan itu adalah Allah. Artinya orang yang mengenal Allah belum tentu dia itu terjaga dari kesyirikan. Sampai dia betul-betul memurnikan ibadah dia hanya kepada Allah. Makanya tadi, orang kalau melakukan kesyirikan itu berbagai macam dalih dan pembenaran. Dan ingat, setan selalu memiliki bumbu-bumbu, resep-resep rahasia yang dia taburkan kepada setiap perilaku kesyirikan supaya perilaku kesyirikan itu tidak dianggap menjadi bagian kesyirikan oleh manusia yang melakukannya. Oleh manusia yang melakukannya. Makanya betul-betul Masya Allah. Ini yang menjadikan kita akhirnya, ya Allah, kita ini betul-betul akhirnya paham grand desainnya iblis ketika ingin sekali untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan, itu betul-betul digelar oleh iblis itu dengan rapi, betul. Dijadikan ini memiliki dalih dan pembenaran. Ya kan? Dijadikan mereka mengenal Allah. Nggak apa-apa mengenal Allah. Yang penting jangan memurnikan ibadah kepada Allah. Yang penting dia harus kemudian mendatangkan tandingan bagi Allah. Dan terus mereka kemudian mengupayakan supaya kesyirikan itu bisa betul-betul diterima pada masyarakat. Karena mereka tahu betul, sekalinya manusia itu terjengat kesyirikan dan dibawa sampai mati, sudah. Tidak ada kans, tidak ada celah baginya kecuali menuju ke neraka selama-lamanya dan tidak ada baginya keluar untuk dari neraka menuju kepada surga. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita apa? Kita tidak mungkin menjaga dari kesyirikan kalau kita tidak mempelajari ilmu. Ya? Kita tidak mungkin akan menyelamatkan bangunan kita dari rayap kalau kita tidak mengenal rayap itu bagaimana. Makanya wajib bagi setiap keluarga itu untuk mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang akidah. Ini harga mati nih yang tidak boleh kemudian kita bodoh tentangnya. Dan tidak ada pendidikan pertama kali yang kita harus tanamkan sama anak kita kecuali pendidikan akidah dulu. Makanya maaf ya, agak kurang betul, agak kurang benar kalau kemudian ketika kita mengajarkan pendidikan kepada anak kita, yang kita ajarkan itu fikih dulu, ibadah. Lalu justru kita mengakhirkan pendidikan akidah. Salah. Pendidikan fikih ibadah itu nanti. Ketika mereka berada pada usia 0 sampai usia 7 atau 8, pertama kali itu akidah dulu. Akidah itu apa? Mengenal siapa Allah, mengenal siapa Rasulnya, mengenal apa agama yang dia beriman kepadanya. Allah itu harus dia ketahui bagaimana Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Dalam tingkatan-tingkatan pemahaman dasar, mereka harus paham. Karena apa? Syirik ini penting. Gimana kita bisa menjaga diri kita dari sengatan syirik kalau kita tidak paham? Banyak orang tua sudah umur 40-50 nggak paham itu syirik itu apa. Syirik itu apa sih? Semua nyembah sama batu. Enggak, syirik bukan nyembah sama batu. Itu contoh kesyirikan. Dan ingat, orang yang mengaku mengenal Allah belum tentu dia bisa selamat dari kesyirikan. Sampai dia berupaya betul bagaimana dia menjaga dirinya dari kesyirikan itu sendiri. Ya. Ya. Makanya meminta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan karena ini telah menjadi program terbesarnya syaitan itu penting. Allahumma inni a'udzubika minasyirki, ya Allah aku berlindung dari kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim yang disebut dengan Khalilur Rahman aja
berdoa supaya dijauhkan dari kesyirikan menyembah kepada berhala. Padahal setingkat Ibrahim alaihi salam ribuan tahun yang lalu ketika fitnah yang terjadi dan ada pada kehidupan Nabi Ibrahim tidak sepekat dan tidak sekuat fitnah kesyirikan pada zaman hari ini. Itu pun sudah kemudian Nabi Ibrahim itu sudah khawatir terhadap kesyirikan yang bisa menggelincirkan anak keturunan beliau. Rabbi wajrubni wa bunayya an na'budal asnam, itu yang dikatakan dalam doanya Nabi Ibrahim. Kemudian yang keenam yang kita harus pahami, kenapa syirik itu paling berat di hadapan Allah. Ya. Jadi setelah kita akhirnya mengetahui itulah strategi yang dipasang oleh iblis dan kita akhirnya tidak ada obatnya, tidak ada terapinya, tidak ada antitesanya ketika kita sudah diperlihatkan oleh dalilnya Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Allah tentang kesyirikan itu, tidak ada penawarnya kecuali kita harus belajar harus belajar tentang tauhid. Kenapa? Syirik tidak berkutik di hadapan orang yang bertauhid kepada Allah dengan benar. Sekarang kita lanjutkan. Kenapa syirik itu tidak diampuni oleh Allah? Syirik itu tidak diampuni oleh Allah karena orang kalau sudah syirik berarti dia meyakini ada sesuatu selain Allah yang memiliki kekuatan dalam manfaat dan mudarat sebagaimana Allah memiliki manfaat dan mudarat tanpa batas. Dan sesuatu yang ada di hati dan pikiran itu selalu berat. Selalu berat di hadapan Allah. Saya sudah sering menyampaikan. Kenapa orang yang maling ayam hukumannya cuma 3 bulan? Kenapa orang yang membunuh ya mungkin 10 tahun, 15 tahun. Tapi kenapa orang yang melakukan tindakan subversif dalam satu hukum negara, orang yang melakukan tindakan subversif itu hukumannya bisa sepanjang umur hidup? Karena tindakan subversif itu direncanakan di hati dan pikiran. Makanya akhirnya menjadi berat hukum pidananya. Itu analogi sederhana. Orang yang melakukan kesyirikan itu dengan hati dan pikiran. Dia meyakini. Hatinya mendua. Hatinya mendua. Satu untuk Allah, satu untuk selain Allah. Yang dia yakini memiliki manfaat dan mudarat sebagaimana Allah memiliki manfaat dan mudarat. Nah, itulah kenapa syirik itu sangat dibenci oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah ketika dibawa sampai mati. Kenapa? Karena hati orang yang melakukan kesyirikan hatinya telah mendua. Bahwa saja dia berkeyakinan ada makhluk yang memiliki manfaat dan mudarat sebagaimana Allah. Dan itulah yang menjadikan Allah itu mengingkari dan membenci betul kesyirikan. Saya ambilkan sebuah contoh yang sederhana. Suami kalau ngelihat kekurangan istrinya itu hanyalah nyapunya tidak bersih, masaknya tidak enak. Mungkin banyak suami yang bersabar. Tapi kalau suami mendapati bahwasanya istrinya telah menyimpan rasa kepada laki-laki lain dan meyakini laki-laki itu lebih baik daripada suaminya dan suaminya akhirnya tahu, pastinya suaminya susah untuk memaafkan. Kenapa? Karena kesalahan istri sudah masuk pada bagian ranah hati. Kalau suami dapetin istrinya nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, mungkin dimaklumi lah. Mungkin suaminya berkata, sudah kita nyari pembantu aja, nggak apa-apa kok. Tapi beda perlakuannya suami kalau ternyata istrinya itu menyimpan perasaan, dia betul-betul meyakini ada laki-laki yang lebih baik daripada suaminya dan dia memuja laki-laki itu diketahui oleh suaminya. Pasti suaminya susah untuk memaafkan. Nah, itulah analogi sederhana. Kenapa syirik itu begitu dibenci oleh Allah? Dan setan tahu betul bahwasanya ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah yang menyebabkan orang kekal di dalam neraka. Makanya mereka memanfaatkan pintu kesyirikan itu untuk menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketujuh, apakah syirik masih bisa diampuni? Nggak bisa diampuni kalau dibawa sampai mati. Tapi kalau seseorang melakukan kesyirikan dan sebelum dia mati dia bertaubat, maka sesungguhnya dia akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Umar bin Khattab asalnya pelaku kesyirikan? Bukankah Abu Darda juga pelaku kesyirikan? Bahkan sebagian dari sahabat dulunya pelaku kesyirikan. Tapi akhirnya mereka bertobat sebelum mereka meninggal dunia dan taubat mereka insya Allah diterima. Makanya kalau saya menyampaikan salah satu di antara tobat kita sebelum kita bertobat dari makanan,
sebelum kita bertobat dari masalah sholat kita yang masih berantakan, pastikan kita telah bertobat dari dosa kesyirikan. Sadar atau tidak sadar mungkin telah kita kerjakan. Ya. Makanya berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an alamuhu wa astaghfiruka lima la alamuhu. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat kesyirikan yang aku sadari dan aku memohon ampun dari berbuat syirik yang tidak aku sadari. Ini penting. Karena bebasnya kita dari kesyirikan itu menjaga tiket kita tidak hilang. Untuk kita bawa di hadapan Allah untuk meminta hak. Kalau kita sudah menjaga keimanan yang tidak terjangkiti dengan kesyirikan, maka tidak ada tiket itu kecuali menghantarkan kita ke surga. Dan kemudian syirik itu terbagi menjadi 4. Ada syirik dalam doa. Syirik doa itu artinya apa? Engkau berdoa sama Allah dan berdoa kepada selain Allah. Kedua, syirik mahabbah, syirik cinta. Syirik mahabbah itu apa? Kamu cinta kepada Allah, tapi cinta kepada makhluk takarannya lebih besar daripada cintamu kepada Allah. Namanya syirkul mahabbah. Ada yang ketiga, ada yang dinamakan dengan syirkut ta'ah. Kamu taat kepada makhluk lebih besar daripada ketaatanmu kepada Allah. Hati-hati. Ini bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Dan yang terakhir, ada yang namanya syirik niat. Syirik niat itu apa? Niat di dalam hidupmu bukan untuk Allah, tapi niat hidup kita itu untuk dunia. Untuk pujian manusia terus, untuk dunia pujian. Maka seseorang bisa terjangkiti dengan kesyirikan. Makanya siapapun yang menduakan Allah dalam doa, menduakan Allah dalam cinta, menduakan Allah di dalam taat, dan menduakan Allah di dalam niat, maka seseorang bisa terperosok kepada kesyirikan. Dan itulah yang ditepuk tangani oleh iblis yang mendapati manusia sudah jatuh dalam kesyirikan. Orang melakukan kesyirikan bisa jadi karena bodoh, bisa jadi karena kelalaian, bisa jadi karena kuatnya fitnah pada zaman itu ketika tentang kesyirikan, bisa menjadi banyak sebab orang jatuh dalam kesyirikan. Makanya ketika kita mempelajari ini, akhirnya kita itu harus merenung. Jangan-jangan selama ini saya juga belum tentu 100% bersih dari kesyirikan. Makanya mari kita dari poin yang pertama ini, apa sih goalsnya? 1, pastikan kalau kita berdoa meminta kepada Allah dari godaan syaitan yang bernama kesyirikan. Yang kedua, yang kita pahami di sini itu apa? Yaitu memastikan bahwasanya kita bertobat dari kesyirikan. Kesyirikan yang mungkin kita lakukan sadar atau tidak sadar. Dan yang ketiga, mengajarkan kepada kita bahwasanya pentingnya belajar akidah. Kebodohan kita dalam tauhid itu kebodohan yang susah dimaafkan oleh Allah. Kecuali kita betul-betul memiliki udzur. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh setan untuk menjerumuskan manusia, halaman yang ke-20, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, semoga sahabat Wijaya selalu dijaga kesehatannya, dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan. Siapapun di antara keluarga kita yang sedang diuji dengan sakit dan penyakit corona COVID ini, disembuhkan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan diberikan keberkahan dalam setiap perkataan dan perbuatan mereka. Saya serahkan kembali kepada Abu Najah. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bisa dijawab, Ustaz? Ya. Ya, pertanyaan yang pertama. Orang yang bertaubat dari syirik itu apakah bisa diterima taubatnya, Ustaz? Tadi kita sudah sampaikan. Kalau kemudian dia bertaubat sebelum kematian dan ajal menyapanya, maka masih bisa untuk diterima oleh Allah selama dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Begitu, Mas. Ustaz, bagaimana dengan lingkungan yang ada kesyirikan? Bagaimana kita cara menghadapinya, Ustaz? Mungkin kayak semacam sudah jadi kegiatan keluarga misalnya, ritual keluarga yang turun-temurun gitu, Ustaz. Iya, pertama yang kita harus lakukan adalah berdakwah kepada keluarga, circle terdekat dengan kita, pastikan ada kaidah yang harus kita pahami. Jangan mencela kegelapan ketika kita belum menghidupkan nyala penerangan.
pastikan bahwasanya kita menjalankan kewajiban kita dulu. Mendoakannya, selalu meminta kepada Allah yang menguasai hati mereka supaya mereka diberikan oleh Allah kekuatan hati di atas keimanan dan tidak melakukan kesyirikan. Ini yang pertama dan ini penting. Banyak orang yang menginginkan kebaikan untuk keluarganya, tetapi ikhtiar dan pengorbanan yang dia berikan tidak sebanding dengan keinginannya. Tidak pernah mendoakan di waktu yang mustajab, doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mulai memutar cara. Dan jangan cepat putus asa. Gimana caranya keluarga kita bisa belajar pelan-pelan. Mungkin kita cari beberapa para pemateri yang paham tentang agama ini, yang caranya baik, prosesnya bisa untuk menjelaskan tentang hakikat ini dengan cara yang ma'ruf dan bijaksana kepada keluarga kita. Kalau ada, atur gimana caranya supaya keluarga kita bisa belajar bareng-bareng. Dan biarkan dengan ilmu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ketika melakukan perbuatan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya tentunya yang kita kerjakan yang mendakwai secara personal. Kalau memang tidak bisa mendakwai bareng-bareng. Artinya dakwah fardiyah namanya. Dakwah personal itu ya ngobrol satu-satu. Kita ambil mana yang kita prioritaskan dulu. Fulan ini. Yuk kita ajak jalan, ajak ngobrol, kasih hadiah. Supaya ada komunikasi yang terbentuk. Mungkin cara-cara itu yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Ustaz, bagaimana dengan meminta doa kepada Allah dengan menziarahi makam para wali, berdoa di sana gitu? Apakah itu termasuk syirik, Ustaz? Kalau kemudian kita ziarah kubur, maka sesungguhnya ziarah kubur tidak syirik. Karena mengingatkan kematian. Yang menjadi kesyirikan itu kalau sudah meminta kepada penghuni kubur. Nah itu yang sudah menjadi bagian dari perkara yang kita harus hindari. Ya. Kalau hanya ziarah kubur untuk mengingat kematian silahkan. Walaupun ziarah kubur bisa di mana aja. Tapi kalau kita sudah meminta dan yakin bahwasanya yang di dalam kubur bisa mengabulkan permohonan kita, itu yang tidak boleh. Itu yang harusnya kita hindari. Ustadz, bagaimana dengan kegiatan selamatan, Ustadz? Kayak 7 hari, 40 hari, 100 hari gitu, Ustadz. Selamatan apa ini? Mengadakan selamatan orang meninggal. Mengadakan selamatan orang meninggal ini, kalau saya mengambil pendapat bahwasanya ini tidak dilakukan oleh Nabi, yang seharusnya juga kita tidak perlu melakukannya. Ini bukan masuk pada ranah kesyirikan, enggak, ini bukan ranah kesyirikan. Ini termasuk pada ranah fikih ibadah, apakah ini dicontohkan Nabi ataukah tidak. Yang saya ketahui sampai saat ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tentang perkara itu. Banyak para sahabat yang meninggal sebelum Rasulullah yang dicintai oleh beliau. Contohnya adalah Hamzah, Khadijah, dan para sahabat yang lainnya, Mus'ab bin Umair. Tapi Nabi tidak pernah menyelenggarakan upacara-upacara tertentu pada hari-hari tertentu pada wafatnya mereka. Padahal mereka mendapatkan posisi di hati Nabi ketika Nabi mencintai mereka. Ustadz, mengenai adat istiadat juga nih, Ustadz, kayak anak bayi itu pernah dipakein kantong kecil, dipenitiin di bajunya, dikasih bawang putih gitu, Ustadz. Masyarakat Jawa biasanya, katanya buat jaga keamanan bayi dari makhluk halus. Kan kita tahu itu syirik, Ustadz, tapi kan orang tua yang kasih, bagaimana menyikapi itu, Ustadz? Ya, caranya adalah memastikan kita ini proses transfer ilmu itu harus terjadi. Jadi gini, akhi, banyak anak ketika mereka itu belajarnya itu hanya transfer ilmu kepadanya, tapi dia tidak transfer ilmu kepada orang tuanya. Akhirnya apa? Orang tuanya tidak pernah tahu. Akhirnya ketika ada momen-momen tertentu, orang tuanya melakukan apa yang diyakini oleh mereka ketika mereka tidak pernah mendapatkan transfer ilmu dari orang di sekitarnya tentang bagaimana yang benar. Bisa jadi orang tua ini melakukan ini karena dia tidak ada transfer ilmu dari anak-anaknya untuk memberitahu dia. Karena kehidupan dia dulu ketika belajar agama semacam itu mungkin dulunya. Karena pada tahun 80-an, 90-an mungkin belajar agama masih sulit. Tidak semudah hari ini. Maka pastikan bahwasanya kalau antum termasuk anak-anak yang sudah dimudahkan untuk belajar, pastikan bahwasanya terjadi transfer ilmu kepada orang tua antum. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata mereka melakukan itu ya tentunya kita tampil dengan baik, dengan lembut, selembut mungkin.
Kalau memang antum khawatir bahwasanya ada mudarat nanti akan menyebabkan mereka hatinya jauh, ya sudah, terima saja sembari kemudian kita tidak kerjakan. Sembari kita harus bercita-cita, saya harus betul-betul bisa transfer ilmu kepada orang tua kita. Sekali lagi banyak orang tua kita melakukan yang kurang benar, bukan karena mereka menolak kebenaran. Bisa jadi orang tua kita melakukan yang kurang benar disebabkan tidak ada yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Dan banyak anak-anak yang mendapatkan ilmu tidak transfer ilmu kepada orang tuanya. Dan ini evaluasi untuk kita. Ustaz, ada yang mau bertanya langsung? Boleh satu ya, Ustaz? Ya, satu aja ya Mas Sigit ya. Ya, Ustaz. Oke. Ukti Ana. Ya, Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz, Afwan mungkin dikoreksi dulu mengenai kata-kata malaikat, bahwa banyak sekali dalam peristiwa yang terjadi sampai saat ini malaikat itu tuh kan dijadikan Tuhan. Bahkan di ayat Al-Quran tuh ada yang menyebut, saya lupa ayatnya persisnya, bahwa Allah itu menantang, maksudnya apakah kamu mengambil anak laki-laki sedangkan buat aku anak perempuan. Nah, saya menjadi sangat tertarik sekali bahwa banyak sekali idol-idol, maksudnya Tuhan-Tuhan yang lain itu diatasnamakan malaikat. Nah, seperti itu. Nah, dan di Al-Quran sendiri yang saya temuin, kata-kata malaikat itu justru menggunakan tak marbuto yang artinya perempuan. Nah, ketika saya menemukan hal ini, pemikiran saya itu jadi tergambarkan itu adalah sosok ini itu dinisbatkan kepada wanita, yang mana juga terwujudkan dalam perjalanan sejarahnya banyak dewa-dewa atau apa itu yang dinisbatkan seperti kesifatan wanita tadi itu. Nah, apakah ini nanti kita bisa terjerumus ke dalam tanda kutip kesyirikan untuk keyakinan ini, Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ya, Anak. Yang maksudkan itu banyak sekali idol-idol yang menamakan diri mereka dengan nama malaikat gitu ya? Yang sepanjang saya tahu bahwa Tuhan-Tuhan itu dari sifat atau karakteristiknya malaikat itu akhirnya dijadikan Tuhan-Tuhan, berhala-berhala. Iya, karena memang salah satu di antara keyakinan orang musyrik pada zaman Rasulullah itu mereka meyakini bahwasanya para malaikat itu anak perempuannya Allah, Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Terus di Al-Quran kalimat kata malaikat sendiri menggunakan kata tak marbuto yang menunjukkan perempuan. Jadi bagaimana nih persepsi? Saya agak khawatir, terus terang juga khawatir gitu loh, Ustaz, dengan ini. Ya, sebenarnya gini. Yang kita harus pahami adalah idol itu pun bisa menyebabkan, bukan pasti ya, bisa menjerumuskan kita kepada tindakan yang salah ketika kita mengambil idol yang salah. Apalagi idol itu kalau sampai kita berikan dengan pengorbanan seluruh dalam kehidupan kita dan sebagainya, itu bisa menyebabkan seseorang terjatuh di dalam kesalahan fatal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah nama idol itu misalkan namanya kayak malaikat atau apa, saya sih kurang mengerti betul ya bagaimana menghubungkan antara fenomena ini gitu. Tapi yang jelas bahwasanya kesyirikan itu bisa jadi muncul dengan berbagai macam nama yang indah, Karena nanti kita akan pelajari di bawah-bawah nanti di buku-buku tengah. Salah satu di antara perbuatan setan ketika dia sudah menetapkan kesyirikan, dosa besar, bid'ah dan lain sebagainya sebagai perangkap untuk menjuruskan manusia, yang dilakukan oleh setan itu apa? Dia akan membuat kamus-kamus yang indah supaya setiap kejahatan itu tidak lagi menjijikkan dan tidak lagi mengerikan ketika terdengar, tapi terdengarnya itu bisa diterima oleh fitrah, bisa diterima oleh telinga. Makanya yang memiliki kamus bukan hanya orang yang belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Inggris. Yang memiliki kamus itu juga syaitan. Dia akan menamakan kesyirikan dengan nama ini, zina dinamakan dengan nama ini, khamr dinamakan ini, riba dinamakan nama ini. Dan itu terus berkembang, mereka lakukan terus. Saya tidak tahu ya, tapi yang jelas kesyirikan itu selalu memiliki nama yang indah. Sebagaimana zina itu memiliki nama yang indah. Sekarang zina aja lihat kan, zina itu disebutnya apa? Hubungan pranikah, ML, making love. Atau kemudian disebutnya dengan apa itu? Hubungan pra-pernikahan atau apapun lah itu. Intinya untuk melembutkan satu perbuatan yang buruk, mengerikan dan menjijikkan supaya perbuatan itu tampak bisa catchy untuk didengar.
Nah, itulah yang kemudian terjadi. Kalau masalah perzinahan yang lebih ringan daripada kesyirikan, ternyata sudah punya nama yang indah supaya orang tidak merasa jijik dengan perbuatan zina. Syirik itu juga memiliki nama 1000 yang indah, memiliki 1000 nama yang indah. Yang terkadang banyak manusia ketika mendengarnya itu tidak menyadari kalau itu adalah kesyirikan. Disebabkan karena tidak berilmunya, tidak fahamnya, awamnya, yang menyebabkan dia tertipu dengan nama dan slogan-slogan yang indah itu. Tapi ujungnya adalah kesyirikan. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Makanya tadi saya sampaikan, kita harus berlindung kepada Allah dari kesyirikan, karena syaitan itu memanfaatkan pintu kesyirikan untuk menjerumuskan kita, karena dia tahu kesyirikan ini akan menyebabkan kekal penduduknya, menyebabkan kekal pelakunya di dalam neraka. Yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan yang sadar dan tidak sadar kita lakukan. Dan yang ketiga, memastikan ilmu tauhid kita selalu berkembang, selalu menunjukkan progres yang baik. Supaya dengan ilmu akidah yang kita pahami dengan baik, secara otomatis kita akan sensitif terhadap kesyirikan yang dipasang dan dipasung oleh setan di berbagai macam kehidupan kita. Paham, Momo? Nah, belum sampai sih Ustaz. Karena saya concern di kata-kata bahwa Allah menolak disebut memiliki anak perempuan, tapi menyebut malaikat sendiri di dalam Al-Quran dengan berakhiran huruf tak marbuto yang sepanjang tidak setiap kata yang berakhiran dengan tak marbutah itu perempuan, Om. Oh, baik. Tolhah itu berakhiran tak marbutah. Tapi dia laki-laki, tolhatun. Padahal Tolhah itu sahabat laki-laki. Maisarotun berakhiran dengan tak marbutah, tapi dia laki-laki. Baik. Gitu. Baik. Jazakumullah Ustaz. Jazakallah khair, barakallah. Ustaz, satu lagi Ustaz terakhir insya Allah. Nanti buat teman-teman yang pertanyaan belum terjawab agar disimpan dulu, nanti ditanyakan pada kajian berikutnya insya Allah. Ustaz, mengenai ada yang membacakan 3 kul di tempat air minum dan airnya digunakan untuk memasak dengan tujuan agar terhindar dari gangguan setan, Ustaz. Bagaimana hukumnya itu? Apakah termasuk kesyirikan atau bukan? Itu termasuk ruqyah. Nggak apa-apa meruqyah. Air itu kan diperbolehkan. Jadi kita meruqyah air, kita bacakan ayat kursi, kita tiup, boleh, nggak apa-apa. Itu bagian dari ruqyah mandiri yang boleh kita lakukan untuk diri kita. Ada hadisnya dan ada riwayatnya. Ya udah itu Ustaz, jazakallah khairan tim Samila dan juga dari pihak Sahabat Wijaya, terima kasih. Emang antum nggak tim Samila? Iya, saya memberikan terima kasih buat tim yang di studio, Ustaz. Kan saya di rumah. Oke. Ustaz, selamat istirahat. Semoga besok maratonnya tetap sukses. Iya. Setiap istirahat antum ngerecokin ke sini, gimana saya istirahat? Ya. Cepat sembuh ya Ustadz gatal-gatalnya, dan kita langsung syuting lagi. Amin, insyaallah. Barakallahu fiik, jazakumullah khair kepada sahabat Wijaya. Semoga perkumpulan yang baik ini akan menjadi sebab perkumpulan nanti di akhirat. Banyak orang yang berkumpul karena kecintaannya pada motor. Banyak orang yang berkumpul karena kecintaannya pada hobi-hobi tertentu. Tapi Masya Allah sahabat Wijaya, di antara komunitas yang lainnya juga bertemu karena kecintaannya kepada majelis nasihat untuk saling mengingatkan bahwasanya setinggi apapun pencapaian kita dalam sekolah, tetap ada saatnya kita pulang, dan pulang itu tidak membawa ijazah. Tapi pulangnya kita ke hadapan Allah membawa amal yang kita lakukan setelah kita saling memberikan nasihat untuk mengingatkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.